Ibu semua, selamat Natal 25 Desember 2023 dan selamat memasuki tahun yang baru 1 Januari 2024. Dan kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah menolong kita 1 tahun yang kita sudah lalui, kita percaya juga bahwa di tahun yang kita ada saat ini, yang di tahun 2024, kita percaya bahwa Allah menyertai dan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai nats firman Tuhan pada kesempatan hari ini, saya mengutip di dalam kitab Roma pasal 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Namun sebelum saya membacakannya, saya ajak semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini untuk kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah Tuhan kepada kami selama 1 tahun yang kami sudah lalui. Engkau sudah menolong dan memberkati kami sehingga kami bisa memasuki tahun 2024 ini semua oleh karena penyertaan-Mu dan oleh karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu pada kesempatan hari ini, dan kami mohon tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami segenap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Saudara-saudari, sebagai nats khotbah kepada kita pada kesempatan kali ini, saya mengutip di dalam kitab Roma pasal 1 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada nama-Nya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saya akan memberikan tema renungan kita, yaitu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita ada sampai detik ini, kalau kita bisa menginjak tahun 2024 saat ini, itu semuanya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena manusia, melainkan hanya oleh karena Tuhan yang selalu menolong dan menuntun kita. Dan kita percaya saudara-saudara bahwa Allah yang sudah menolong kita di waktu yang lalu, Dia juga Allah yang tidak berubah. Dia akan menolong kita di tahun di mana kita ada saat ini. Selama setahun ke depan, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan ini merupakan himbauan daripada Rasul Paulus kepada umat Tuhan yang ada di Roma pada masa itu. Di mana dalam pembukaan kitab ini, dia mengawali, Rasul Paulus ini mengawali
bahwa dia merupakan hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Jadi Paulus ini menyadari dengan betul, memahami dengan sungguh bahwa dia itu sungguh-sungguh dipanggil Allah untuk tugas yang mulia, yaitu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa tema khotbah saya pada saat hari ini adalah semua karena kasih karunia Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan konteks firman Tuhan ini, saya membagikan 2 poin saja kepada kita. Yang pertama adalah harus bersaksi. Dari kisah Rasul Paulus ini, kita diajar agar kita juga sebagai umat Allah, agar kita juga sebagai orang yang sudah dipanggil, yang sudah dikuduskan, yang sudah ditebus dengan harga yang begitu mahal, tidak ada yang bisa membeli seorang pun. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka harusnya kita juga bersaksi, memberitakan tentang Dia, memberitakan tentang damai, memberitakan tentang sukacita itu, memberitakan kepada orang lain kabar gembira, kabar kebahagiaan itu, agar orang lain juga menerima sukacita, menerima berkat sebagaimana yang kita dapatkan sebagai umat Allah. Jadi, oleh sebab itu, kita jangan jemu-jemu untuk memberitakan kabar baik. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, mari kita tetap bermisi. Mari kita tetap melakukan pemberitaan firman Tuhan itu. Bagaimana caranya? Ya, mulai ketika kita sharing kepada teman-teman kita, menasihati orang lain untuk hal-hal kebaikan, membantu orang lain, itu sudah bagian daripada bersaksi. Karena kenapa? Ketika kita melakukan hal yang baik, orang lain itu melihat siapa kita, siapa yang kita yakini, maka akhirnya mereka kemudian penasaran, dan ketika mereka tahu bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka justru itu sebenarnya sudah bagian daripada bersaksi. Dan juga ya, kita bersaksi menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Yang kedua yang harus kita lakukan, selain daripada harus bersaksi, yang kedua yang harus kita lakukan adalah harus taat. Nah, perhatikan saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayat yang kelima itu, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya, nah perhatikan kata ini, dan taat kepada namanya. Tujuan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil, tujuan Rasul Paulus untuk bersaksi, untuk bermisi, adalah supaya orang percaya dan juga ada peningkatan, yaitu supaya mereka taat terhadap namanya. Taat ini merupakan hal yang kadang-kadang susah sekali untuk dilakukan oleh banyak orang. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu, kita semua yang mendengarkan firman ini adalah orang-orang yang taat. Jadi, mari kita taat terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan sudah menganjurkan kita hal-hal yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Kita menjunjung tinggi kesatuan. Kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kita harus bisa membantu sesama. Kita harus bisa menolong sesama semampu kita. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan buat orang banyak, mari kita melakukan itu. Jadi taat kepada Tuhan. Bukankah dalam firman Tuhan ini terkandung 2 hukum yang sangat penting, dan ini merupakan simpulan daripada keseluruhan kitab suci kita sebagai umat Kristen. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan. Yang kedua, yang setara dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka otomatis kita tidak menjelek-jelekan ciptaan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak intimidasi orang-orang yang memang sudah didesain Tuhan berbeda dengan kita. Kita bisa menerima perbedaan. Kalau kita mengasihi
bersama kita manusia. Tidak ada itu bermusuhan. Yang ada justru saling membangun, saling memotivasi, saling menasihati, dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Mari saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Percayalah bahwa tahun 2024 ini adalah merupakan tahun kemenangan buat kita semua. Tahun di mana Tuhan akan memberkati kita, memberikan kita kedamaian, memberikan kita sukacita. Doa-doa kita yang selama ini mungkin belum dijawab oleh Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan cemburu, jangan bersungguh-sungguh. Percaya saja bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Karena kita ada sampai saat ini, semua karena kasih karena Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersaksi, dan juga mari kita tetap taat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih kebenaran firman Tuhan. Kami mohon tuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati semua kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Biarlah Engkau yang menjawab setiap apapun yang menjadi doa kami. Siapapun yang saat ini sedang mengalami pergumulan dan sedang mendengarkan khotbah ini, kiranya Tuhan memberikan solusi. Dan kiranya Engkau yang memberkati kami semua. Dalam nama Allah kami yang Esa, Allah Tritunggal yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.